Aduh, kenyang banget guys. Oke, habis sahur enak banget. Oke, gue mau ngucapin selamat datang di Elite Series. Oke, di Elite Series ini kita bahkan bahas tentang ICT ya. Kita udah masuk ke ICT. Kemarin di masterclass kita udah belajar tentang basic ya. Dan sekarang kita udah akan masuk ke Elite Series, oke? Di playlist kali ini, di Elite Series, kita bakal bahas tentang banyak banget apa itu tentang ICT gitu. Jadi nggak cuma basic-basic aja, tapi kita udah masuk nanti dan banyak banget teknikal, oke? Dan selamat datang di Elite Series. Jadi kita tuh liquidity tuh terbagi menjadi dua guys. Ada liquidity swipe. Apa bedanya di antara liquidity dan liquidity swipe gitu. Jadi dalam ICT itu ada liquidity dua yang harus kita pelajari. Jadi liquidity swipe itu sama liquidity ini tuh apa bedanya? Jadi liquidity itu kan artinya adalah sebuah eh kayak retail itu pada naruh stop loss-nya tuh pada di sini gitu. Kayak stop loss-nya ada di sini dan di sini gitu kan. Retail-retail pada naruh stop loss di situ. Nah, jadi market tuh biasanya nge-break area trendline liquidity gini. Nah, jadi ini tuh kan misal market tuh kan kalau lagi uptrend itu harus koreksi dulu kan. Nah, baru dia tuh lanjut ke atas. Nah, di dalam pergerakan yang dia itu mau ke atas, itu tuh waktu dia nyentuh area HTF point, itu tuh ada market sector yang kecil-kecil gini kan. Nah, biasanya para retail-retail itu tuh mengambil short atau mengambil sell dulu gitu. Jadi biasanya market tuh naruh stop loss di sini, retail tuh di sini gitu kan. Nah, itu tuh sama market biasanya di break gitu, biasanya. Nah, rata-ratanya memang kayak gitu. Nah, terus apa bedanya dengan liquidity swap? Liquidity swap tuh ya sebenarnya simpelnya tuh sama aja. Cuma bedanya liquidity swap tuh ketika market sudah nyentuh area HTF point, itu tuh market membuat area namanya turtle soup di sini gitu. Kayak market tuh membuat swing high, swing low, swing high, swing low. Nah, swing low-nya di sini tuh di break dulu baru dia langsung up ke atas gitu. Itu gitu. Jarang banget eh aku temuin yang namanya market itu nggak nyiptain liquidity. Nah, jadi simpelnya kita bahas tentang liquidity dulu ya. Nah, liquidity itu kan gini ya. Liquidity itu kan sebenarnya simpelnya gini. Ketika market lagi uptrend. Nah, market lagi uptrend tuh kita tuh punya area yang namanya di sini order block gitu kan. Nah, area order block itu tuh market turun dulu nyentuh area order block, baru dia tuh ngepam ke atas gitu kan. Nah, di dalam area kita mau nyentuh area order block, itu tuh biasanya ditembus. Jadi kayak misalnya kita udah punya area order block di sini, itu biasanya ditembus dulu nih. Ditembus gini kan, ditembus, ternyata naiknya cuma segini baru turun nih. Nah, kalian karena nggak tahu nih OB-nya fresh atau enggak. Caranya kita mengetahui sesuatu market itu bisa high probabilitas buat dia up, itu kita harus tahu liquidity dulu. Jadi dalam pergerakan yang market nyentuh area sini, itu tuh nggak langsung turun gini. Nggak. Tapi market itu tuh membuat market sector. Sama halnya kayak dia tuh membuat market sector tuh kayak downtrend gini. Sama aja gitu. Jadi market tuh membuat area downtrend. Nah, area downtrend sini sebelum dia nyentuh HTF point gitu. Nyentuh area order block kita, baru dia menciptakan area market sector shift di area sini. Itu. Nah, di sini area market sector shift. Nah, di area sini valid high ini tuh namanya liquidity gitu. Dan di mana para retail tuh menaruh stop loss-nya di sini, di sini, di sini. Nah, para retail itu naruh stop loss-nya di situ. Tapi biasanya itu tuh market itu ketika dia sudah punya liquidity yang sangat banyak ini, itu tuh biasanya naiknya tuh langsung kencang gitu. Dan itu high probabilitas gitu. Daripada kalian itu mengambil open posisi yang market itu nggak punya liquidity. Jadi kadang memang ada market tuh yang turunnya kayak gini. Market tuh tiba-tiba langsung turun kayak gini kan. Kayak misalnya kalian nge-trade di Nasdaq, di US Oil dan lain-lain, itu biasanya turunnya langsung junam gini. Jadi tiba-tiba langsung naik. Itu ada juga momentum kayak gini.
Tapi yang high probabilitas itu harus terdapat liquidity dulu gitu. Jadi ketika kalian sudah punya ATF Poi, itu liquidity itu adalah eh, market structure, market structure di dalam koreksi gitu. Jadi market structure di dalam koreksi, belum dia nyentuh area HTF Poi gitu. Jadi ini adalah segala liquidity yang bakal ditembus oleh market nih. Ini adalah liquidity yang bakal ditembus oleh market gitu. Nah, ini bakal ditembus. Ibaratnya ini adalah para retail-retail tuh naruh di sini. Kan kalau semisal kalian lagi uptrend nih, kalian kan udah punya nih HTF Poi ya kan, kayak order block misal. Nah, market itu kan misalnya turun pelan-pelan kayak gini, itu biasanya orang-orang tuh ngambil sell nih di sini, stop lossnya di sini, ngambil sell lagi, OB di sini, OB di sini, SL-nya di atasnya gitu biasanya. Jadi SL-nya di sini, SL di sini, SL di sini, SL di sini gitu kan. Nah, sampai sebelum liquidity yang pertama itu biasanya kan tercipta market structure shift kan. Baru turun, baru up gitu. Biasanya kan gitu kan. Ya memang pelajaran gitu. Tapi, nah, sebutannya ini semua validate ketika sudah jadi market structure shift di sini, ketika sudah jadi market structure shift, liquidity yang pertama, ini tuh udah bukan lagi yang namanya validate gitu. Karena ujung-ujungnya bakal ditembus gitu. Nah, ini adalah simpulan dari liquidity. Jadi liquidity itu simpelnya kayak gitu. Simpelnya adalah market structure di internalnya gitu. Market structure yang bakalnya di break gitu. Kalau misalnya kita koreksi gitu kan pasti kalian nandain ada valid high, valid high, valid high, valid high, valid high gitu kan. Nah, ini bakal ditembus semua gitu. Jadi liquidity itu adalah ini. Nah, kalau misalnya yang ini kita bahas liquidity swipe sekarang. Oke, liquidity swipe. Apa itu liquidity swipe? Liquidity swipe tuh kita udah punya liquidity, ada liquidity, dan liquidity. Oke, paham ya? Punya liquidity yang sama kayak ini, tapi bedanya ketika dia sudah menyentuh HTF Poi, dia tuh nggak menciptakan area market structure shift yang sini. Tapi dia turun dulu. Dia turun dulu, membuat valid high lagi di atas ini, dan market itu langsung habis itu meng-swipe sininya, lalu dia ke atas. Yang disebut liquidity swipe itu adalah ini. Ini adalah liquidity swipe gitu. Jadi ini adalah area liquidity swipe betul. Ini adalah area liquidity swipe. Dan biasanya area di sini itu tuh kalian harus tahu dulu nih, harus tahu dulu bahwa oh ternyata kita nggak harus langsung nangkep market gitu nggak bisa. Kenapa kalian tuh harus belajar liquidity dulu, baru kalian paham liquidity swipe. Karena supaya apa? Karena ketika kalian nanti masuk market dan kalian nggak paham tentang liquidity swipe, nanti ujung-ujungnya kalian akan sering terkena stop loss gitu. Ketika kalian udah punya OB yang valid dan punya liquidity yang oh katanya DZ, berarti kemungkinan akan di break semua gitu. Iya betul. Jadi market nggak akan koreksi lagi, nggak akan. Biasanya tuh kalau market udah uptrend gini kan, itu nggak ketika udah punya MSS, itu market biasanya koreksi langsung ditembus semua. Jadi nggak pakai yang namanya kayak koreksi tipis-tipis itu nggak ada. Kayak koreksi habis naik MSS ya kan, MSS terus dia bakal turun lagi, naik, turun, nggak akan. Karena liquidity di sini bakal disapu semua. Karena sudah habis kan di sini. Kayak validate-nya tuh bakal di break gitu. Simpelnya liquidity swipe simpelnya. Jadi, kalau kita perjelas lagi tentang liquidity swipe, kalau kalian sudah punya market uptrend, kalian udah punya nih area uptrend, kalian punya nih kan namanya di sini kalian punya area yang namanya validate. Market kan kalian langsung nandain area order block. Kemarin kita belajar apa? Order block kan. Kita ngambil area POI order block. Nah, ketika kita sudah punya area order block, market tuh turun ke sini, turun ke sini, baru kita mengambil open opportunity buat up gitu kan. Nah, tapi di dalam liquidity swipe itu tuh harus ada yang namanya market structure dulu. Harus ada market structure dulu. Nah, market structure dulu. Nah, ketika sudah tercipta market structure, ketika kalian nyentuh di sini nih, misal nih, kalian udah punya liquidity, kalian udah paham liquidity yang tadi. Nah, kalian tuh langsung masuk aja di sini. Kalian masuk aja di OB. Misal kalian langsung limit nih. Misal aja ya.
kalian langsung limit di sini. Limit di sini, asal kalian ada di area valid low-nya strong low, dan kalian TP di sini. Nah, kalian ekspektasikan market tiba-tiba langsung wah ngepam ke atas gitu kan. Karena di sini liquidity, 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 liquidity. Salah. Pasti bakalnya apa ujungnya? Ujungnya tetap aja di break gitu. Kenapa? Karena biasanya tuh market membuat kayak gini dulu nih, baru up gitu. Nah, itu sakit banget gitu. Jadi kalian usahain dulu cari konfirmasi. Ketika market sudah nyentuh area HTF point, ketika market sudah nyentuh area HTF point ini, nyentuh area HTF point, jangan kalian langsung entry di sini. Jangan langsung entry di sini. Jangan langsung entry di sini untuk ekspektasi naik. Karena udah ada liquidity, 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 dan kalian mikirnya langsung naik enggak. Hmm. Jadi tunggu dulu konfirmasi yang namanya liquidity swipe dulu. Jadi semisal udah nyentuh HTF point ini, HTF point ternyata dia up dulu. Nah, setelah itu dia lanjut turun lagi nih. Nah, setelah ini baru kita tuh anggap atas MSS nih. MSS kan? MSS di sini. Dia udah bikin market structure shift di area sini perfect. Nah, ini namanya adalah liquidity swipe. Nah, ketika sudah bikin namanya liquidity swipe, kalian bisa aja langsung masuk entryan di sini nih. Kalian bisa langsung masuk cari area order block atau FEG. Di sini order block gitu kan. Nah, baru kalian boleh nih limit. Nah, ini lebih high probabilitas daripada kalian limit limit dulu di area sini. Kalian langsung limit nih di sini. Kalian udah dapat OP, itu biasanya kejilat dulu gitu. Itu lebih sakit kan. Nah, kejilat dulu nih karena konfirmasinya jelek itu kejilat dulu gini. Baru dia langsung uptrend kayak gini lebih sakit kan pastinya. Baru up itu lebih sakit. Jadi bedanya liquidity yang biasa, liquidity yang itu tuh simpelnya gini. Liquidity yang tadi kita tuh hanya tahu area, oh di sini ada valid high, valid high, valid high, valid high, valid high gitu kan. Nah, berarti ekspektasi kita valid high-nya akan ditembus ketika dia nyentuh area OB, berarti kemungkinan langsung uptrend gitu. Enggak, no. Tapi ketika dia sudah menyentuh area HTF key level atau HTF POI, itu market biasanya nyentuh dulu area bawah, baru itu di up, terus turun lagi. Kan di sini ada PMS ya. Nah, itu namanya jadi liquidity swipe. Baru dia tuh lanjut naik, koreksi, kalian ambil order block di area sini. Itu baru market tuh up gitu. Simpelnya kayak gitu. Jadi simple banget pengertian dari liquidity dan liquidity swipe. Dua-duanya sangat-sangat simple. Kalau kalian paham, pasti lebih simple sih. Karena uptrend dan downtrend itu sama aja. Uptrend simpelnya kayak gitu. Jadi kalau kalian cuma paham nih, misal kalian paham liquidity yang ini aja. Kalian paham liquidity yang ini nih. Nih, liquidity yang ini. Kalian kayak, wah aku paham banget liquidity gitu kan. Karena aku udah paham nih liquidity. Oh ya ternyata cuma valid high, valid high, valid high aja. Kalian tahu liquidity swipe, terus akhirnya dengan sombongnya kalian tuh langsung aja limit di sini kan udah ada liquidity, TP-nya di valid high, SL-nya di valid low gini. Ternyata market up dikit, jatuh lagi terus up. Wah, itu sakit banget pasti. Gila. Jadi, kalian tuh harus paham dulu liquidity, swipe dulu. Baru ketika udah MSS kayak gini, ini valid yang namanya liquidity swipe, cari area order block di sini, baru kita bisa up move gitu. Itu apa ya, pelajaran dari liquidity yang sangat menurut aku simple sih. Ini yang bisa aku kasih tahu ke kalian ya. Oke, sekarang gue bakal jelasin tentang di marketnya gimana gitu ya. Kita di GBP/USD di H1. Di H1 tuh kita dapat yang area namanya break of structure. Oke, kita punya area namanya valid high. Simple. Ya. Simple banget. Kita punya valid high, kita punya area order block. Damn. Nah, order blocknya nggak keambil, marketnya ngambil value gap gitu ya. Liquidity di sebelah sini tuh apa? Mana nih? Kalau kalian tandain tuh liquidity mana? Liquidity kita nggak bisa nandain nih. Kenapa? Karena kita
nggak punya nih dia satu. Kita hanya punya BMS dan punya area valid height sama valid height gitu. Yang dimana kita punya outer box aja. Kita nggak punya liquidity. Coba kita turun di M5. A1 kan sandingannya M5. Nah, M5 punya namanya structure. Nah, M5 kita, kita tuh gini, lagi ada BMS di area sini. Berarti area sebelum menyentuh area sini itu liquidity. Ketika masih ada area BMS kayak gini, ya, misal ada BMS atasnya sini, itu tuh sini tuh namanya ada liquidity. Ini liquidity satu, market punya valid low lagi. Bentar. Di sini market punya liquidity lagi. Liquidity di break, terus di sini ada liquidity lagi. Sampai market menyentuh area dari sini. Nah, ini adalah liquidity. Terus sebelah liquidity lagi mana? Sebelah sini. Ini adalah liquidity. Oke. Ini kan kelihatan banget kan ada market structure yang kecil-kecil di sini. Ini ada market structure kecil-kecil, market structure kecil-kecil. Nah, ini tuh sebenarnya liquidity. Nah, ini adalah liquidity sampai nyentuh sini akhirnya jatuh lagi. Oke, paham ya sampai sini ya? Paham kan maksudnya? Jadi, ketika market mengalami koreksi mau ke atas, adalah di sini tuh di sini tuh atas-atasnya ini, atas-atasnya ini dan ini itu adalah liquidity gitu. Itu liquidity aja karena liquidity kita kalau misalnya kalian mau ngambil buy itu malah high risk karena di H1-nya dia tuh lagi uptrend gitu loh. Paham kan sampai sini? Jadi tuh simpelnya tuh kayak kalau market lagi membuat downtrend, kalau market kan tadi lagi downtrend nih, di H1 kan lagi gini kan, ya kan? Di H1 kita punya area eh kita punya area PMS. Ketika kita udah punya PMS, kita punya area FEG tadi kan, ada FEG. Oke. Nah, market itu membuat market structure di dalamnya. Nih. Nah, di dalamnya itu ada market structure. Mau naik ini. Nah, up. Oke, paham kan? Liquidity adalah ini liquidity juga, nih, ini liquidity juga bawahnya. Terus di daerah sini juga ada liquidity pasti. Daerah sini tuh ada liquidity. Ding 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 ding. Ini liquidity, oke? Paham ya sampai sini ya? Kenapa? Karena kalau kalian nih, kalau kalian ngambil di area sini, kalau kalian ngambil trade di area yang ini, kalian ngambil area trade, misal kalian ngambil open posisi buy di sini dan di sini, sini, pasti kalian tuh ujung-ujungnya bakalnya di hit SL gitu. Karena ini adalah liquidity gitu, bakal ditembus. Ini juga kalau kalian di sini itu liquidity, ya paham ya sampai sini ya. Terus market structure yang ada di dalam sini, kalau misalnya ada market structure, itu tuh ini semua liquidity juga, liquidity. Ini liquidity. Jadi kalian tandain liquidity, 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 dan liquidity. Oke, oke, kita kembali ke area chart ini. Ketika kita sudah punya area liquidity, ini liquidity, oke, liquidity, ini ada liquidity, di sini juga ada liquidity. Ini ada liquidity, ini liquidity. Ini adalah liquidity. Ini ini adalah liquidity, ini adalah liquidity, ini adalah liquidity. Jadi market tuh mengebreak liquidity, turun, mengebreak liquidity, turun, mengebreak liquidity, liquidity sudah clear nih, sudah kosong di sini. Oke, market langsung mana? Turun. Simple. Paham ya maksudnya? Oke, liquidity di area sini, oke? Oke, sampai sini paham ya? Oke, itu sekian video dari aku. Mungkin ya singkat lah ya. Dan mohon maaf kalau misalnya ada kurangnya, mohon koreksi juga karena aku juga belajar, kita sama-sama belajar di sini. Kita nggak ada yang dewa lah, ibaratnya kalau aku ada salah,
terus aku ada salah ucap, mungkin dari teknikal dan lain-lain. Aku hanya memberikan apa yang aku tahu dan apa yang aku selama ini trade. Oke, terima kasih dan thank you semuanya. Bye bye.